Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah yang terhormat dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah manajemen pemasaran kelas E dengan materi service quality atau kualitas layanan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Dimulai ada Indah Nur Laili dengan NIM 1192, kemudian saya sendiri Ahmad Buyung dengan NIM 1194, di bawahnya ada Rizky Akbar dengan NIM 1199, kemudian Dimas Wahyu Fahristi dengan NIM 1202, kemudian Mutia Latifah Hanum dengan NIM 1206, kemudian Sarli Sayida Afgania dengan NIM 1211. Dan yang terakhir ada Nadila Okta Priyandini dengan NIM 1214. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian kualitas layanan akan disampaikan oleh bisnis, tidaklah hanya tentang produk, tetapi ada juga bisnis atau usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana di dalamnya bisnis yang menjual produk, maka hal yang kita nilai adalah produk fisik dari hal tersebut. Namun berbeda dengan bisnis atau usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana yang dijual adalah dalam bentuk jasa. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana kualitas layanan sangat diperhitungkan orang saat memilih merek jasa mana yang akan dipilih. Maka dari itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa harus benar-benar teliti dan mempunyai standar perusahaannya sendiri agar pelayan-pelayan yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini dapat melayani konsumen dengan standar operasional perusahaan yang ada. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengertian kualitas layanan itu sendiri? Jadi kualitas layanan adalah suatu tingkat ukuran akan keunggulan yang diharapkan atas pelayanan yang dihubungkan dengan perkembangan harga atau tingkat perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen untuk menjadi pengendali perkembangan harga. Next. Karakteristik layanan. Karakteristik layanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, karakteristik jasa, dan yang kedua, karakteristik pelayanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari jasa. Yang pertama ada intangibility atau yang tidak berwujud. Nah, jasa ini berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka untuk jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses atau kinerja atau performa dari orang tersebut. Nah, oleh karena itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Untuk yang kedua ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. Nah, sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga ada heterogeneity atau variability atau inkonsistensi. Yang mana jasa ini bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, yang artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Dan yang keempat ada perishability, yang mana berarti jasa tidak dapat disimpan atau tidak bisa untuk tahan lama. Dan yang kelima ada lock of ownership. Nah, di sini perbedaan dasar antara barang dan jasa. Nah, pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh untuk penggunaan dan manfaat produk yang dibeli. Nah, mereka dapat mengonsumsi, menyimpan, dan menjualnya.
Nah, pada pembelian jasa, pelanggan hanya akan memiliki akses personal dan dengan jangka waktu yang sangat terbatas. Selanjutnya, next. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari pelayanan. Yang pertama ada partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Di sini, kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan itu membutuhkan sebuah perhatian untuk mendesain fasilitas. Nah, kondisi yang demikian ini tidak ditemukan pada perusahaan manufaktur yang tradisional, gitu. Terus yang kedua, ada kejadian pada waktu yang bersamaan atau simultaneity. Di sini pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan sehingga pelayanan tidak bisa untuk disimpan. Yang ketiga ada pelayanan langsung digunakan dan habis atau yang biasa disebut dengan service perishability. Nah, pelayanan ini merupakan komoditas yang cepat habis. Nah, karena hal ini dapat dilihat pada tempat duduk pesawat yang habis dan tidak ada muatan ruang seperti itu. Terus yang keempat ada tidak berwujud atau intangibility. Pelayanan ini adalah produk pikiran yang berupa ide dan konsep. Nah, oleh karena itu, untuk inovasi pelayanan tidak bisa dipatenkan. Dan yang terakhir, yang kelima ada beragam atau heterogeneity. Nah, di sini kombinasi ini dari sifat tidak berwujud pelayanan dan pelanggan sebagai partisipan dalam penyampaiannya. Sistem pelayanan ini menghasilkan pelayanan yang beragam dari konsumen ke konsumen. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada manfaat kualitas layanan. Jadi, mengutip dari Kotler dan Keller, setidaknya ada beberapa manfaat dari kualitas layanan tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dengan benar kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Yang kedua ada menyampaikan harapan pelanggan kepada perancang produk. Yang ketiga ada memastikan pesanan pelanggan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Dan yang keempat yaitu tetap berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan untuk memastikan bahwa mereka puas. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari nilai pelanggan. Jadi menurut Zethami dalam Kim dan Tang tahun 2020, customer value adalah suatu penilaian keseluruhan pelanggan terhadap kualitas produk, layanan, dan pengalaman berdasarkan kesadaran pelanggan akan manfaat yang diterima atau pengorbanan yang dibuat atau biaya yang dikeluarkan. Jadi nilai pelanggan itu sebagai ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu aspek utama nilai pelanggan. Aspek nilai utama nilai pelanggan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu emotional value atau nilai emosional. Yang kedua social value, nilai sosial. Yang ketiga quality atau performance atau nilai kualitas. Dan yang keempat brand value, nilai harga. Nah, untuk yang pertama yaitu emotional value, yaitu nilai emosional. Apa sih itu nilai emosional? Nilai emosional yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau emosi positif yang berasal dari mengkonsumsi produk tertentu. Pada sebuah restoran, emotional value dapat dikatakan seperti nilai dari rasa sebuah produk restoran, suasana, dan kenyamanan tempat yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua yaitu social value
atau nilai sosial. Nilai sosial berarti suatu utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Social value pada sebuah restoran lebih ditekankan pada kontak sosial konsumen dengan seluruh karyawan atau staf pada restoran tersebut. Dan yang ketiga yaitu quality atau performance atau nilai kualitas. Nilai kualitas yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari suatu produk atau jasa. Pada restoran, dimensi ini menggambarkan nilai secara keseluruhan, pelayanan, dan kualitas produk dari restoran itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu price value atau nilai harga. Nilai harga berarti suatu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari suatu produk atau jasa, di mana di sebuah restoran dimensi ini didapat dilihat dari harga sebuah produk restoran dibandingkan dengan porsi, pelayanan, maupun tempat yang disediakan. Next. Yang selanjutnya yaitu manfaat menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama ada menciptakan kesetiaan dan potensi pelanggan. Hubungan yang baik antara manajemen dan pelanggan akan menciptakan kepuasan yang dimana pelanggan yang puas akan setia dan menceritakan hal baik tentang produk perusahaan kepada orang lain. Yang kedua, menumbuhkan pangsa pasar. Untuk meningkatkan pangsa pelanggan, perusahaan dapat menawarkan beragam jenis langganan pada pelanggan lama serta mentreatment dengan baik para pelanggan lama akan produk perusahaan. Dan manfaat yang ketiga yaitu membantu ekuitas pelanggan. Tujuan tersebut yaitu tujuan kepuasan pelanggan ialah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Ekuitas pelanggan bisa jadi ukuran kinerja perusahaan untuk lebih baik dalam penjualan atau pangsa pasar baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada banyak perbedaan produk dan jasa layanan, di antaranya produk memiliki wujud, produk dapat dimiliki, dijual kembali, produk dapat disimpan, dipegang, dan produksi dan konsumsi terpisah. Sedangkan jasa, produk tidak memiliki wujud, produk tidak dapat dimiliki, sulit dijual kembali, produk tidak dapat disimpan, produksi dan konsumsi terjadi secara simultan. Next. Dimensi kualitas layanan. Terdapat 5 dimensi yang digunakan oleh konsumen dalam mengevaluasi kualitas layanan. Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik, berkaitan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan yang digunakan oleh perusahaan, penampilan karyawan perusahaan, serta komunikasi yang digunakan oleh perusahaan. Dengan contoh, bermalam di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam tangibles adalah bangunan fisik hotel, fasilitasnya, hingga tampilan karyawan dan melayani. Yang kedua, ada reliability atau kehandalan, kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, karyawan dapat diandalkan serta mampu memberikan pelayanan administrasi secara akurat. Dengan contoh, bermalam di hotel seperti sebelumnya, maka yang disebut dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan
seperti ketepatan waktu saat check-in hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan dan staf. Yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap. Kesediaan para karyawan untuk membantu konsumen dalam segala hal, serta kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan secara cepat. Contohnya sebelumnya, maka responsiveness berkaitan dengan kesigapan karyawan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan oleh pelanggan secara sigap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu asuransi atau jaminan. Berkaitan dengan jaminan yang diberikan kepada perusahaan dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen agar konsumen merasa aman saat berurusan dengan perusahaan. Dimensi asuransi terdiri dari 4 subdimensi, yaitu yang pertama kompetensi. Keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki penyedia jasa dalam memberikan jasanya kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu kredibilitas, berupa kejujuran dan tanggung jawab pihak penyedia jasa sehingga pelanggan dapat mempercayai pihak penyedia jasa. Yang ketiga yaitu kesopanan, berupa etika kesopanan, rasa hormat, dan keramahan pihak penyedia jasa kepada pelanggannya pada saat memberikan jasa pelayanan. Dan yang terakhir yaitu keamanan atau keselamatan, berupa rasa aman, perasaan bebas dari rasa takut, serta bebas dari keraguan-raguan akan jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu empati. Berkaitan dengan kemudahan perusahaan untuk diakses oleh konsumen. Dimensi empati terdiri dari 3 subdimensi, yaitu yang pertama akses, tingkat kemudahan untuk dihubungi dan ditemuinya pihak penyedia jasa kepada pelanggannya, kemudian komunikasi, kemampuan pihak penyedia jasa untuk selalu menginformasikan sesuatu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pelanggan dan pihak penyedia jasa. Selanjutnya yaitu understanding customer atau mengerti pelanggan, berupa tingkat usaha pihak penyedia jasa untuk mengetahui dan mengenal pelanggan beserta kebutuhan-kebutuhannya. Dengan 5 dimensi kepuasan tersebut, perusahaan dengan mudah mengenali apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya itu ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan. Setelah konsumen membeli suatu produk dan jasa, konsumen akan mengevaluasi produk dan jasa tersebut apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen atau tidak. Terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan menurut Lucio Adi dalam memenuhi ekspektasi konsumen. Yang pertama yaitu kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan memiliki kualitas yang baik. Kedua, kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama dalam bisnis jasa. Yang ketiga, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap apa yang konsumen tersebut gunakan dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih. Yang keempat yaitu harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama, tetapi harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung merasa puas terhadap produk atau jasa tersebut. 5 faktor tersebut menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berhubungan erat dengan hasil evaluasi setelah konsumen melakukan pembelian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Love Club dan WIS. Mereka mengatakan bahwa konsumen melakukan tindak observasi terhadap kinerja produk dan layanan dan membandingkannya dengan standar atau harapan konsumen. Selanjutnya, terbentuklah suatu putusan kepuasan yang didasarkan pada perbandingan tersebut. Apabila kinerja yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Sebaiknya, apabila kinerja yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen akan merasa puas. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, mereka mengungkapkan bahwa kunci utama untuk mempertahankan konsumen adalah kepuasan konsumen. Hal ini disebabkan karena penjualan perusahaan di setiap periode berasal dari konsumen baru dan konsumen lama. Oleh karenanya, untuk dapat mempertahankan konsumen, perusahaan harus melakukan penelitian mengenai kepuasan konsumen. Yang ketiga, menurut Kotler,
Ia menyatakan bahwa ciri-ciri konsumen yang puas ada 3. Yang pertama, loyal terhadap produk, lalu adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif, serta perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Selanjutnya, yaitu pengukuran kualitas layanan menurut Ciptono. Nah, di sini Ciptono mengutip dari Kotler, mengidentifikasi ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama ini sistem keluhan dan saran, yang mana sebuah perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan kesempatan yang luas pada pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Misalnya saja mereka menyediakan kotak saran, kartu komentar, dan lain sebagainya. Informasi ini digunakan sebagai masukan dan ide-ide baru bagi perusahaan supaya perusahaan dapat bereaksi dengan cepat dan tanggap akan permasalahan yang dialami oleh pelanggannya. Yang kedua ada gossiping atau mystery shopping, yaitu salah satu cara untuk memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi ghost shopper untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial, sebagai pembeli potensial terhadap produk dari perusahaan dan juga dari produk pesaing. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing mereka. Yang ketiga ada loss customer analysis, yaitu perusahaan akan menghubungi para pelanggannya setidaknya untuk mencari tahu apakah pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau pindah ke pemasok lain supaya dapat mengetahui dan memahami penyebab pelanggan tersebut pindah ke tempat lain. Dengan adanya peningkatan customer loss rate, di mana peningkatan customer ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi. Lalu yang keempat ada survei kepuasan pelanggan. Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, email, website, atau wawancara secara langsung. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan atau feedback dari pelanggan serta kesan positif terhadap pelanggannya. Selanjutnya, dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Fandi Ciptono. Nah, untuk mengetahui pelanggan puas terhadap kualitas layanan, itu biasanya ada beberapa ciri. Yang pertama, melakukan pembelian ulang. Pelanggan yang merasa puas dengan suatu produk yang dikonsumsi akan melakukan pembelian berulang akan produk tersebut. Lalu yang kedua, kesediaan merekomendasikan. Nah, setelah merasa puas, mereka akan merekomendasikannya kepada kerabat, keluarga, teman, dan orang-orang terdekat mereka. Yang ketiga, kurang memperdulikan produk pesaing. Ketika merasa puas, pelanggan cenderung untuk mengabaikan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama, sehingga mereka akan loyal. Lalu membeli produk lain di perusahaan yang sama. Konsumen bersedia untuk membeli atau mencoba produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan yang sama. Yang kelima, menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan. Konsumen bersedia untuk menawarkan ide-ide baru seperti produk dan jasa demi kemajuan perusahaan yang dilangganinya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya di pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan. Dipersilakan untuk bertanya di WA Group di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.